Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 2 SMP semester 2, bab 7, tentang hukum bacaan qalqalah dan bacaan ra, guna memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Dosen pembimbing Purwono Hendradi MKom. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang hukum bacaan qalqalah dan hukum bacaan ra. Namun, sebelum kepada pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi yaitu memahami hukum bacaan qalqalah dan hukum bacaan ra. Sedangkan kompetensi dasar yaitu pertama, mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah dan bacaan ra. Kedua, mampu mempraktikkan hukum bacaan qalqalah dan bacaan ra. Ketiga, mampu menerapkan hukum bacaan qalqalah dan bacaan ra. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertama kali yaitu hukum bacaan qalqalah. Apakah ada yang tahu mengenai tentang pengertian qalqalah? Tentu teman-teman sudah tahu. Jawabannya adalah qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul apabila ia mati atau bila dimatikan. Itulah pengertian qalqalah. Sedangkan qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro atau dikatakan kecil, yaitu ketika cara membacanya, yaitu jika bunyi qalqalah yang bersukun asli, cara membacanya suara huruf tersebut dipantulkan. Sedangkan qalqalah kubro artinya besar, yaitu jika bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakufkan atau dihentikan seperti cara membacanya, huruf itu tidak langsung dipantulkan, tetapi ada jeda, berhenti sejenak. Nah, inilah pengertian di antara pembagian qalqalah, baik qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nampak jelas perbedaan dari keduanya antara tipis dan tebal, antara kecil dan besar. Itulah perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sebelum kepada yang lain, saya akan memperkenalkan apa saja yang termasuk huruf-huruf qalqalah. Nah, kebetulan dalam hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi 5 huruf. Pertama, huruf ba. Kedua, huruf jim. Ketiga, huruf dal. Keempat, huruf to. Dan yang terakhir, huruf qaf. Itulah huruf-huruf yang termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro, saya akan memberikan contoh berikut ini. Contoh bacaan qalqalah sugro
dan qalqalah kubro. Nah, alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan membunyikan cara membaca antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro, itu diperhatikan bagaimana cara membacakannya. Saya akan mulai, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqbalu, yaqbalu, yaqbalu. Pada qalqalah sugro. Kalimat yang kedua, bahij, bahij, bahij. Sekali lagi, bahij. Nah, sekarang contoh qalqalah kubro. Pada kalimat yaqbalu, yaqbalu. Sekali lagi, yaqbalu. Pada kalimat yang kedua, bahij, bahij, bahij. Nah, itulah contoh di antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Masih banyak yang lainnya, contoh qalqalah di dalam Al-Quran. Apabila ketika kita membaca Al-Quran, mendapati di antara huruf qalqalah berada pada tengah kalimat, maka hukum bacaan tersebut adalah termasuk hukum bacaan qalqalah sugro. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran mendapati di antara salah satu huruf qalqalah berada pada akhir kalimat atau karena diwakofkan, maka hukum bacaan tersebut termasuk kepada qalqalah kubro. Nah, dalam penyampaian kali ini, apakah saudara sudah memahami bagaimana hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro? Pasti sudah memahaminya. Baik, saya akan menjelaskan kepada bagian materi yang lainnya, yaitu materi tentang hukum bacaan ra. Nah, hukum bacaan ra adalah, ternyata hukum bacaan ra dibagi menjadi dua pula. Ada ra tafhim dan ada ra tarqiq. Ra tafhim yaitu ketika lam dan ra berharokat fathah dan dhammah. Yang kedua, ra tarqiq yaitu ketika lam dan ra berharokat kasrah atau jatuh setelah harokat kasrah. Nah, dari pengertian antara ra tafhim dan ra tarqiq, jelas nampak ada perbedaan bagaimana hukum bacaan atau cara membaca kedua hukum tersebut, yaitu ra tafhim dan ra tarqiq. Untuk lebih mengetahuinya lagi, yaitu kita langsung kepada contoh-contoh antara ra tafhim dan ra tarqiq. Contoh bacaan ra tafhim dan ra tarqiq. Pertama, ra tafhim. Pada kalimat contoh berikut, ada beberapa kalimat. Saya akan memulai dengan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita, ara'aita. Kedua, ruziqna, alam tara, wa arsala, turhamun, dan seterusnya. Sedangkan contoh ra tarqiq pada kalimat berikut ini, diperhatikan bagaimana cara membacanya.
antara tebal dan tipis. Baik, pada rotarkik. Rihlatu bidrun fir'auna miryatu. Jelas? Sudah mengetahui bagaimana perbedaannya antara rotafhim dan rotarkik? Nah, pada rotafhim, tepatnya pada huruf ro, cara membacanya adalah ditebalkan. Seperti yang tadi dicontohkan. Yaitu aro, ro-nya nampak jelas, tebal. Aro aita wa aro sala wa aro sala. Itulah perbedaannya dari rotafhim. Sedangkan rotarkik fokus juga pada huruf ra. Namun harus dibaca tipis. Karena ro tersebut bertanda baca, berharokat kasrah atau jatuh setelah kasroh. Contoh, rihlata fir'aun miryatun. Nah, jelas nampak perbedaannya dari kedua hukum bacaan ro, baik ro tafhim maupun ro tarkik. Bagaimana? Sudah bisa memahami hukum bacaan ro, baik hukum bacaan qalqalah, qalqalah sugro dan qalqalah kubro, serta hukum bacaan ro, baik ro tafhim maupun ro tarkik. Pasti sudah memahami. Ya. Baik, cukup sampai di sini dalam penyampaian materi berkaitan dengan hukum bacaan qalqalah dan hukum bacaan ro dalam media pembelajaran pendidikan menggunakan aplikasi komputer. Ini semoga bisa memudahkan cara belajar dan mampu cepat ditangkap dalam memahami materi yang disampaikan. Cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ketika dalam penyampaiannya kurang berkenan atau banyak kehilapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini semoga bermanfaat menjadi bahan ilmu untuk para yang membutuhkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan. Terima kasih. My Way of Life. Saihi. Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, asal Bogor, Jawa Barat.